لا إله إلا الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Di pagi hari ini biiznillah ta'ala kita akan mengkaji lanjutan pembahasan dalam kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lanjutan dari pembahasan berkaitan dengan takdir, dan kita lebih mengacu pada kitab Al-Qaul Al-Mufid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Namun sebelumnya tadi di khutbah hajah ada ayat yang dianjurkan atau disunahkan untuk dibacakan pula dalam khutbah hajah, yaitu ayat surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 di akhir ayat atau ayat terakhir yang kita sebutkan atau kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sadid. Ya, sadid. Qawlan sadida itu apa? Perkataan sadid yaitu perkataan mustaqim, shawab, haq. Omongannya lurus. Jadi, wahai orang beriman, ada dua perintah di sini. Ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Dan yang kedua, ngomongnya itu yang benar gitu loh. Qaulan sadida. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah qaul yang sadid. Pakai sin yang kecil, bukan sya. Kalau sya, syadid salah. Atau maknanya jauh banget. Kalau syadid malah bertentangan. Syadid itu maknanya ekstrim, keras. Jadi salah. Wa qulu qawlan syadida, ini tahrif, penyelewengan terhadap lafal Al-Quran. Wa qulu qawlan sadida. Dan sadid dari masdar as-sadad. Di sini maknanya istiqamah. Omongannya itu lempeng. Bukan kanan, bukan kiri. Bukan karena ada tendensi dunia. Kelas ngomong yang hak aja apa adanya. Maka ini perkataan yang shawab, bukan perkataan yang batil. Ada juga yang menafsirkan as-sadid yaitu al-qasdu fil qaul, yaitu betul-betul sesuai dengan intinya. Kalau ngomong itu intinya gitu loh. Jadi jangan kebanyakan pernak-pernik basa-basi yang mengaburkan dari esensi. Gitu. Ya, dan itu kebanyakan orang yang tukang bohong kayak gitu. Ya, ngomong ngalor ngidul supaya esensinya itu kabur. Jadi qaul sadid itu perkataannya apa? Sesuai dengan maksud, sesuai dengan esensi yang kita ingin bicarakan.
apa adanya. Nah, orang yang bertakwa dan orang yang berkata atau mengabarkan sesuatu yang hak apa adanya, itu akan dapat ganjaran-ganjaran dari Allah, disebutkan di ayat 71 dari Al-Ahzab. Yaitu dua ganjaran, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Ta'ala akan membenahi, memperbaiki amalan-amalan kalian kalau kalian bertakwa dan berkata benar. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi beban akan berkurang, bahkan hilang beban itu. Makanya berdusta atau bohong atau mengalihkan itu memberi beban sebenarnya bagi pembicaranya, karena dia masih harus ada yang dijaga supaya enggak makin ketahuan gitu. Maka qaul sadid yang dikatakan oleh Nabi SAW, qulil haqq walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Pahit di awal tapi obat di akhirnya itu bisa menjadi manis dan kebaikan di akhirnya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang berkata sadid, yaitu shawab, benar apa adanya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ketakwaan itu mendukung dan menyokong agar kita berkata itu apa adanya. Seandainya seseorang enggak bertakwa, maka dia berkata bukan apa adanya, tapi ada apa-apanya. Maka orang ketika dia bertakwa, dia legowo dengan mengungkapkan apapun itu, mungkin merugikan dirinya di awal. Merugikan dirinya di awal. Jadi al-qaul as-sadid, perkataan yang shawab, yang benar, istiqamah, tidak ada tendensi keduniaan, apa adanya dia. Itu biasanya umumnya berasal dari ketakwaan, kemudian kejujuran. Orang yang bertakwa mudah untuk melakukan hal ini dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini perintah untuk orang beriman, untuk istiqamah perkataan yang benar. Maka Allah Ta'ala akan yuslih lakum a'malakum, memberikan taufik pada kalian dalam amalan kalian, sehingga amalannya soleh, amalannya benar, amalannya diberi taufik, amalannya terbimbing, amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa korelasi antara takwa, berkata apa adanya, terus impactnya itu, amalannya itu benar gitu? Ya iyalah. Karena orang yang omongannya enggak benar atau nyembunyi-nyembunyiin dari dalam omongannya, menyembunyikan kebatilan dari omongannya, itu amalan berikutnya itu ada kepura-puraan. Karena amalan berikutnya itu mungkin demi menjaga agar apa yang dia sembunyikan itu tidak tampak. Jadi beban, sebenarnya beban orang yang enggak bertakwa, orang yang enggak berkata apa adanya, beban. Sebagaimana para pegiat bid'ah, pelaku bid'ah, dai yang menjerumuskan banyak orang pada kesyirikan atau kebid'ahan, itu tabrakan ngomongannya antara satu dengan yang lain, tabrakan, besok beda lagi ngomongnya. Jadi bukan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kepentingan. Jadi tabrakan, omongan besok dan terusnya tabrakan. Ada yang disembunyikan, dan Allah Ta'ala akan memberikan pada kalbu-kalbu banyak orang betul-betul pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla pada kalbu insan. Ada rasa, ini orang sebenarnya enggak benar. Ada firasat yang Allah Ta'ala berikan terutama pada orang-orang saleh. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab takwa dan juga omongannya itu benar gitu. Ya, maka ikhwas kalian rahimani rahimakumullah, namanya salah, semua orang punya salah ya. Tapi siapa yang mau meralat kesalahannya, siapa yang mau dinasihati, siapa yang mau menjadi orang yang terbimbing, siapa yang mau memperbaiki dirinya, itu yang benar itu. Kalau dia mau terus, atau seseorang mau terus-menerus dalam kesalahan, terus-menerus udah dinasihatin enggak peduli dan membebal, membeku dan seterusnya, maka enggak bakal yuslih lakum a'malakum, enggak bakal saleh amalannya, akan ada kepura-puraan berikutnya, harus ditutupi dan akan mengulangi dan seterusnya. Begitu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita lanjutkan pada pembahasan yang ada di kitab Al-Qaul Mufid, syarah ala kitab Tauhid karya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dikatakan wa idza kana al-qadaru min Allah, kalau misalnya takdir itu dari Allah, oke, takdir dari Allah.
ada pertanyaan, kalau memang takdir dari Allah, fa kaifa yuqal al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wa syarru la yunsabu ila Allah? Kalau emang kenyataannya betul takdir itu emang dari Allah, maka bagaimana dikatakan beriman kepada takdir baik dan buruknya? Oke, kita imani takdir baik dan buruknya. Ini semua Allah Ta'ala mentakdirkan, walaupun mungkin buruk bagi kita, tapi Allah yang mentakdirkan. Tapi kok wasyarru la yunsabu ilallah, takdir yang buruk atau keburukan itu tidak boleh dinisbatkan ke Allah, tidak boleh diarahkan ke Allah, tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kan Allah yang menciptakan keburukan ini. Maka jawabannya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna syarra la yunsabu ilallah, bahwasanya keburukan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Dinisbahkan itu apa? Disematkan tentang Allahnya, atau dianggap Allah Ta'ala memiliki keburukan ini. Maksudnya keburukan ini adalah keburukan Allah. Enggak boleh seperti itu. Dan juga tidak boleh disematkan, tidak boleh disandarkan padanya. Keburukan ini kita sandarkan pada keburukan ini aja, bukan kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan laisa ilaik, bukan ternisbatkan kepadamu. Ya ikhwan, ini pembahasan sangat penting untuk akidah seorang muslim, bahkan semua manusia. Karena betapa banyaknya dari zaman kaum musyrikin dahulu sampai sekarang, bahkan sebagian dari orang-orang muslim awam yang enggak faham akidah dengan benar, itu tanpa sadar atau mungkin sadar menisbatkan keburukan itu pada Allah. Ya, jadi menganggap Allah itu salah mentreatment, na'udzubillah min dzalik. Allah itu kayak salah mentakdirkan untuknya, na'udzubillah min dzalik. Allah itu kayak punya salah sama dia, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini efek dari apa? Menisbatkan keburukan itu pada Allah Azza wa Jalla. Maka akidah inilah yang benar, wasyarru laisa ilaik. Keburukan apapun secara komplit itu enggak ternisbatkan padamu ya Allah, melainkan ternisbatkan pada makhluk itu sendiri, pada kejadian itu sendiri. Bukan berarti keburukan ini happening itself atau terjadi sendiri, bukan. Melainkan karena Allah mentakdirkan ini terjadi karena ada hikmah yang lebih besar daripada secara zat keburukan itu sendiri. Hikmah diciptakannya iblis itu lebih baik daripada iblisnya yang buruk itu sendiri. Paham jemaah? Maka apapun yang terjadi di kehidupan di alam semesta ini, baik individu maupun masyarakat, dari keburukan apapun itu, maka kalau kita mau nyalahin keburukan itu saja, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya kita mengetahui bahwasanya, bisa mengetahui, kita akan tahu bahwasanya hikmah di balik keburukan ini, sebusuk apapun ini yang terjadi, seburuk apapun yang terjadi, hikmah dari Allah itu jauh lebih indah dan jauh lebih besar daripada zat keburukan ini. Ingat, iblis itu jelek sekali, Dajjal itu sangat buruk. Tapi eksistensi keburukan ini yang kita salahkan, yang kita anggap buruk siapa? Ya Dajjalnya itu sendiri dan pengikutnya. Apakah makernya itu, kreatornya itu, penciptanya Allah Ta'ala, ya, penciptanya yaitu Allah Ta'ala yang kita nisbatkan keburukan pada, ya Allah kenapa engkau ciptakan keburukan? Enggak. Allah menciptakan keburukan, yang buruk adalah keburukannya itu, sementara perbuatan Allah menciptakan menciptakannya, perbuatan menciptakan ini pasti baik. Perbuatan menciptakan ini pasti baik. Ya. Apa yang terjadi pada diri antum misalnya, diri kita masing-masing, pasti pernah terjadi keburukan, penyakit, mungkin kemiskinan dan seterusnya, kecelakaan dan seterusnya. Taib, misal penyakit misal, oke, misalnya COVID misalnya, tahun 2020, 2021 dan COVID misalnya, banyak orang sakit. Itu keburukan nggak terjadi pada puluhan negara, seluruh satu bumi bahkan. Buruk. Apa yang antum bilang buruk sekarang? Apakah penyakitnya? Iya jelas. Musibahnya? Iya ini jelas buruk. Rasa sakitnya? Iya ini jelas buruk.
kematian-kematian bergelimpangan, ini jelas kelihatan buruk. Tapi perbuatan Allah mentakdirkan semua keburukan ini, perbuatan Allahnya baik atau buruk? Baik. Baik. Loh, kok baik sih? Mungkin dibilangin, kok baik? Itu impact-nya kan buruk semua tuh. Hikmah di balik keburukan ini jauh lebih baik dibandingkan semua keburukan yang terjadi ini. Seandainya seorang muslim betul paham ini dan dia refleksikan dalam kehidupan pribadinya, segala keburukan yang Allah Ta'ala takdirkan terjadi pada kehidupannya, lalu dia yakin sama kebaikan Allah dan yakin hikmahnya jauh lebih besar, maka seperti nggak ada sedih-sedihnya nih orang. Cepat bangkit. Jatuh itu hanya sebatas detik-detik sejenak yang rehat dari berdiri, dah sejenak diri lagi. Nggak lama. Maka orang-orang yang terpuruk secara psikologis, orang-orang yang terpuruk secara perasaan, orang-orang yang nggak mau bangkit, itu rata-rata adalah orang yang iman kepada takdirnya itu perlu dirarat lagi. Yang kayak nggak semangatan orangnya, lama itu untuk sembuh dan recovery dari penyakit hatinya, dari keputusasaannya, lama recovery-nya. Ya, jadi iman kepada takdir dan disertai dalil-dalil, melihat bagaimana dalam hadis Nabi seperti ini dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu membuat spirit hidup seorang muslim selalu bangkit, selalu ingin bangkit lillahi ta'ala apapun yang terjadi. Dan gak banyak minta-minta sama makhluk karena yakin rezeki Allah itu dijamin, rezeki dari Allah itu dijamin dengan takdirnya. Taib, okay. Kemudian wal fala yunsabu ilaihi syarru la fi'lan wa la taqdiran la hukmah. Tidak dinisbatkan pada Allah keburukan sedikit pun. Entah perbuatan Allahnya, enggak dinisbatkan keburukan padanya. Entah perbuatan mentakdirkannya, tidak kita katakan itu buruk. Entah hukum dari Allah, tidak kita katakan buruk. Taib, hukum Allah Azza wa Jalla, baik atau buruk selalu baik. Loh, tapi kan ada yang serem juga, kayak misalnya pencuri, potong tangan, qisas. Pencuri potong tangan, itu kan darah keluar dan ngeri. Sebagian orang mungkin muntah ngelihatnya, bahkan ada yang mungkin pingsan ngelihatnya. Bukankah ini buruk? Ya akhi, yang antum bilang buruk ini di kejadiannya atau di syariat Allahnya? Kejadiannya. Syariat Allahnya baik gak? Pasti baik. Tapi kan tetap aja outputnya itu kan buruk tuh, kepotong tangannya. Ya akhi, lihat hikmahnya dong. Lihat hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang jadi stop dari pencurian kalau misalnya kayak gini. Ada hikmah yang jauh lebih besar daripada sebatas kecilnya itu. Walaupun ini gak kecil juga, ngeri juga, cuman ada yang lebih besar daripada itu. Itu always, selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Balis syarru fi maf'ulatillahi la fi fi'lihi, melainkan keburukan itu adalah di apa yang ditakdirkannya itu, yaitu dari kejadian atau makhluk ini yang keburukannya itu di situ, bukan di perbuatan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ini. Selalu baik Allah, selalu baik, harus positif thinking selalu pada Allah Azza wa Jalla, dan jangan sematkan negatif thinking setitik pun pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian fataqdirullahi li hadhihi syurur lahu hikmatun azimah. Takdir Allah terhadap segala keburukan-keburukan ini itu semua ada hikmah. Hikmah apa sih? Hikmah yang besar, hikmah yang agung. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu kebijaksanaan, pertimbangan yang terbaik. Itu hikmah. Ya, itu hikmah. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala, renungilah perkataan Allah di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan di mana? Al-bar, daratan, wal bahr, tapi sungai, pantai, laut. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia sendiri. Allah Ta'ala berikan sebab. Ya kan nih?
Jadi ada something happening, sesuatu yang terjadi, ini satu poin. Kemudian bima kasabat aydinas, Allah berikan apa? Sebab. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah berikan li di sini apa? Untuk atau agar mereka tuh ngerasain efek dari sebagian yang mereka lakukan. Ini impact. Bukan, ini bukan impact. Jadi Allah berikan di sini kejadian, kemudian ada sebab. Kemudian musababnya adalah kejadian ini, yaitu akibat. Sebab akibatnya kejadian ini. Dhahar fasadu fil barri wal bahr. Kemudian liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kemudian ada tujuan dari kejadian ini. Tujuannya apa? Agar mereka tuh ngerasain efek dari sebagian perbuatan mereka. Kemudian la'allahum yarji'un, dan ini adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Agar mereka rujuk taubat kepada Allah. Nah, coba dari frame ayat ini ada 4 segmen. 1, sebab. Kedua, akibat, yaitu sesuatu yang terjadi dengan sebab tadi. Nah, dari akibat ini atau something happening ini, keburukan yang terjadi ini, kerusakan yang terjadi ini, ada tujuan Allah, yaitu supaya engeh nih orang. Ya, supaya engeh, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, engeh ini, tujuan ini sebagai step untuk final destination-nya, yaitu final tujuannya yaitu apa? Supaya apa? Taubat. Begitu, Pak. Antum kalau lihat di surat Ar-Rum ayat 41, kronologi dan frame dalam ayat ini luar biasa. Itu bisa antum refleksikan di kehidupan antum dan kehidupan seluruh manusia, bahkan semua manusia, dari kejadian-kejadian yang buruk apapun itu, walaupun sadis, pasti ada tujuan yang menjadi batu pijakan untuk tujuan finalnya. Pasti ada tujuan yang merupakan batu pijakan untuk tujuan akhirannya, yaitu taubat. Itu gitu. Ada semua seperti itu, Pak. Refleksi, ingat-ingatlah kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita masing-masing. Mau itu musibah banjir, kecelakaan, kekurangan finansial, perceraian, kemudian mungkin kematian sebagian pihak dan seterusnya, apapun itu. Maka ini something happening ini mungkin buruk bagi kita. Buruk secara kejadian, tapi enggak buruk secara maksud Allah. Karena Allah memiliki maksud, tujuan pertama untuk menyadarkan atau hal-hal lain, yang mana tujuan pertama ini adalah batu pijakan agar kita sampai ke tujuan berikutnya. Karena banyak orang enggak engeh kalau enggak dikasih takdir buruk. Banyak orang enggak eling kalau enggak dikasih penyakit. Banyak orang enggak sadar kalau enggak dikasih kehilangan. Banyak orang baru menyadari betapa adanya kebaikan hal ini setelah kehilangan akannya. Baru dia ngerasa tuh baik. Makanya keburukan yang Allah Ta'ala kreasikan dan takdirkan, itu kita harus tetap husnudzan sama Allah dengan takdirnya. Bahwasanya Allah tidak akan mentakdirkan sesuatu pada nafas hidup kita kecuali ada maksud yang baik. Selalu begitu. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tajidu anna hadzal fasad alladhi dhahara fil barri wal bahri kana lamma yurja bihi min al-'aqibati al-hamidah wa hiya ar-ruju' ila Allah 'azza wa jalla wa yadhharu al-farq baina al-fi'li wal maf'ul. Engkau dapatkan bahwasanya kerusakan yang muncul di daratan dan di lautan ini itu sebenarnya diharapkan dari kerusakan ini al-'aqibah al-hamidah, yaitu efek yang terpuji, tujuan yang terpuji, yaitu apa? Endingnya, tujuannya apa? Kembali ke Allah Azza wa Jalla, itu tujuannya. Ya. Itu tujuan paling terbaiknya lah. Ada juga tujuan lain seperti apa? Pengguguran dosa, peningkatan derajat. Itu ada, tergantung orang ini beriman apa enggak. Ya. Karena ada kalanya seseorang amalan itu biasa aja, tapi speciality-nya dia adalah kesabaran terhadap musibah, yang mana itu lebih besar daripada amalan-amalan standar dia. Maka dalam hadis Nabi SAW dinyatakan ada yang maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seorang hamba. Allah Ta'ala telah mencanangkan hamba ini akan punya derajat tinggi di surga.
Tapi Allah lihat hamba ini amalnya standar-standar aja, maka Allah kasih musibah. Dan Allah jadikan dia bersabar dengan musibah itu. Akhirnya Allah jadikan dia bersabar dengan musibah itu, menghadapi musibah, sabar. Disitulah ternyata kesabaran itulah yang membuat derajatnya tinggi. Jadi bukan amalan standar umum manusia yang enggak. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan orang yang betul-betul bisa bersabar itu dia di atas standar manusia pada umumnya itu, sabar. Ya begitu jemaah rahimakumullah. Jadi lihat tadi bahwasannya Allah Ta'ala berikan sebab, Allah Ta'ala berikan akibat dari sebab ini, yang mana akibatnya ini mungkin buruk. Supaya apa? Supaya orang ini sadar dan pada ujungnya dapat kebaikan, yaitu bertaubat. Itu kalau dia mau pakai step ini ya. Lah kalau dia tetap aja gitu, udah dikasih musibah gara-gara dosanya, itu tetap aja bebal dia. Nah ini berarti hikmah yang Allah Ta'ala berikan pada musibahnya itu dia ignore, dia nggak peduli dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan seorang beriman dengan baik ini yang seperti ini, atau bahkan mungkin kadang-kadang kafir yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat kronologi kehidupan kita ikhwan, segala musibah yang menimpa kita, nggak ada musibah tersebut tanpa sebab, dan nggak ada musibah tersebut tanpa tujuan dari Allah. Manusia ketika berbuat kadang-kadang ya iya tanpa sebab, tanpa tujuan, itu manusia. Tapi Allah ketika berbuat, Allah ketika mentakdirkan, maka Allah yang berikan sebab dan Allah punya tujuan. Gitu, beda. Kita ini makhluk yang kadang-kadang ya berbuat juga semau kita. Semau di sini nggak ada pikiran, nggak ada tujuan, nggak ada pertimbangan. Nggak. Kalau Allah Azza wa Jalla beda. Al-Khaliq Al-Hakim, Maha bijaksana. Maha bijaksana. Maka setiap musibah yang menimpa kita langsung pikirin, ini apa sebabnya? Jangan cuma mikirin sebab dunianya aja. Sebab dunia, kalau kita mikirin selalu sebab dunia, nggak ada habis-habisnya, kesel kita. Selalu cari kambing hitam. Selalu gitu. Cari siapa yang salah, orang lain aja yang salah. Kalau kita fokus pada sebab duniawi belakanya. Tapi kalau kita lebih fokus pada sebab syar'i, kenapa Allah mentakdirkan ini, mentakdirkan musibah ini, sebab syar'inya tazkiyatun nufus yang kita dapat, pensucian jiwa, penyucian jiwa yang kita dapat. Kemudian pada endingnya kita dapat tujuannya, itu apa? Sadar, eling, engeh, dan pada ending akhirnya, dan inilah yang Allah Ta'ala inginkan, yaitu kembali ke Allah, dekat sama Allah. Itu yang musibah-musibah atau keburukan-keburukan yang justru merupakan rahmat bagi hamba-hambanya. Permisalan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Waladuka hina ma yashtaki wa yahtaju lakay takwihi bin nar fal kayyu syarr lakin al fi'la khair. Anakmu, ini permisalan versi beliau ya. Anakmu ketika mungkin punya rasa sakit dan penyakit ini membutuhkan pengobatan ala kai. Yaitu kai di sini apa Indonesianya? Hah? Besi panas ya, disentuh dengan besi panas lah begitu. Maka sakit nggak? Dibius nggak? Nggak. Sakit. Kira-kira orang kalau misalnya digelitikin besi panas ketawa apa meringis dia? Kalau ketawa berarti udah kebalik dunia ini. Nah di sini pasti dia kesakitan. Al-kai, mungkin al-kai yaitu pengobatan dengan besi panas ini memang rasanya buruk, lakin al-fi'l khair, tapi perbuatan ini baik gitu loh. Li'annaka turidu maslahatah, karena Anda wahai bapak menginginkan maslahat buat dia, ada good intention gitu, ada niatan baik dan kebijaksanaan dalam perbuatan ini, gitu ya. Ini salah satu contoh dari beliau. Kalau mau dicontohin banyak banget ya. Bapak menghukum anaknya dan seterusnya, ya itu kan tujuannya apa? Kebaikan. Besides, yaitu selain itu, innama yuqaddiruhu Allahu la yakunu syarran mahdha, bal fi mahallihi wa zamanihi faqat. Sesungguhnya apa yang Allah takdirkan dari keburukan itu tidak mungkin keburukan murni,
pure keburukan gitu? Enggak. Iya, kejadian ini buruk. Iya, penyakit ini buruk. Betul. Tapi enggak pure buruk, completely atas seluruh sisi, enggak. Bal fi mahallihi wa zamanihi faqat. Melainkan keburukan ini hanya di konteks ini dan zaman ini saja. Dah, itu aja. Buruknya segitu aja. Faham enggak jemaah sekalian? Ingat teman, ikhwan. Siapa di antara antum lulusan Covid? Terserah ya, Omikron, mau Delta, mau apalah terserah namanya. Siapa? Atau bahkan belakangan ini kena Covid siapa? Mungkin ada di antara antum, cuman bodo amat lah. Enggak ada jaga jarak, enggak ada. Udah enggak kenal PSBB, enggak kenal masker. Oke. Masih ingat gak rasanya dulu kena Covid, Pak? Mau gak? Na'udzubillah min dzalik. Mau gak? Gak mau. Ingat gak dulu kena Covid? Ya ingat secara global dulu gimana tahun 2020, 2021 yang pernah kena. Anda juga pernah kena, alhamdulillah. Nah, penyakit yang Masya Allah berbeda. Sekarang antum masih ngerasain gak rasanya Covid dulu? Kerasa gak sekarang Covid kayak gini nih? Masih kerasa nggak? Udah nggak ada, nggak kerasa lagi. Mau dirasa-rasain juga nggak bakal kerasa juga karena udah lalu. Pas kena Covid itu buruk gak itu? Ya buruk, takdir buruk. Oke. Maka benar, buruknya itu cuman di mahal, di tempat itu saja dan di waktu itu saja. Selesai. Sekarang nggak, ya emang nggak mau lagi juga. Tapi coba, ya udah. Yang takdir berlaku keburukan pada kita semua, apakah Covid doang? Banyak. Apapun itu. Orang tua meninggal, buruk gak? Buruk. Maksudnya buruk di sini ya siapa yang senang orang tua meninggal? Ya ada sih yang senang sih. Karena warisnya banyak. Mungkin ada itu beda orang itu agak lain itu, agak sedikit kaleng-kaleng orangnya itu. Nah, misalnya ini meninggal orang tua, sedih. Gak enak rasanya. Terkenang ini itu kemudian bahkan ada yang sampai mencabik-cabik niyah, meratap ya sampai 7 hari nggak mau keluar, nggak mau ke pasar dan seterusnya. Oke. Sekarang udah bisa ketawa, bahkan lebih bahagia lagi dibandingkan pas orang tua masih ada. Lah kok gitu, gimana nih? Tuh lihat, keburukan itu momentuman aja. Ya udah saat itu saja. Fi mahallihi wa fi zamanihi, di tempatnya dan di zamannya. Selesai. Antum enggak bisa boyong itu ke tempat-tempat lain, enggak. Udah ke zaman lain enggak. Kadang emang ada impact dari keburukan itu, ada. Cacat, kadang kau kecelakaan. Tapi apakah rasa sakit ketika kecelakaan itu terus-menerus gitu? Enggak juga. Ya ada juga mungkin yang dulu pemain bola suka jatuh-jatuhan, sekarang impactnya ada, oke. Impactnya ada, oke. Tapi apakah keburukan pegelnya itu nular ke orang, nular ke HP yang antum pegang? Jadi karena pegel tangannya, karena waktu dulu jadi kiper terus sering jatuh, budak-budak itu pegel. Sekarang kena atau sering kecetit atau apa gimana? Terus HP-nya juga kecetit gitu? Enggak, cuma di tempatnya aja. Udah, di tempatnya aja. Antum juga nggak bisa mentransfer kecetit itu ke orang lain. Pak mau bagi-bagi nih saya nih, gitu. Enggak. Udah, itu situ aja burukannya. Dan ketika pun lagi sakit kayak gitu, langsung mikir, astagfirullah, dulu waktu jadi artis atau waktu jadi main bola atau jadi mungkin karena saya sombong, akhirnya apa? Ingat dosa-dosanya. Akhirnya apa? Taubat, dekat sama Allah. Baik nggak? Baik malah justru kebaikannya lebih besar daripada keburukannya ini kalau kita mau positive thinking dan husnudzon sama Allah. Taib. Baik ikhwan, wa kadza idza istamarratin ni'amu 'ala al-insani hamalahu dzalika 'ala al-asyri wal batar. Bal idza istamarratil hasanat wa lam tahsul minhu sayyi'at taksuru min hiddati nafsihi faqad yaghfal 'anit taubah wa yansaha wa yaghtar bi nafsihi wa yu'jab bi 'amalihi.
Coba bayangin Pak, kalau misalnya hidup tuh enak doang. Enak gak? Enggak. Kalau hidup tuh enak doang di dunia ya, bukan di surga. Kalau di surga itu emang darun ni'am, beda. Di dunia ini kalau hidup enak doang, enak gak? Enggak. Bahkan apa yang antum perkirakan orang tuh pada hidup enak ya, setelah antum menelaah, meneliti dan menelusuri lebih detail, antum akan melihat mendingan hidup saya. Beneran Pak? Coba sekarang rumah antum ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek iya, misalnya ya. Nah, biasanya orang-orang yang ekonominya makin berkebutuhan, maksudnya di bawah standar lah gitu, itu ngelihat orang-orang yang punya mobil keluar pakai Pajero Sport, kemudian dia juga punya kelas tersendiri, terus punya kolam renang, punya ini punya itu kan dari kejauhan apa dia akan melihat, coba gue jadi kayak dia gitu ya, enak ya pagi-pagi itu keluar manasin mobil gitu kan. Terus keluar satpamnya tuh hormat sama dia. Terus orang-orang di jalanan ngalah sama dia karena mobilnya Pajero Sport dan platnya beda dan seterusnya. Enak ya ini ya. Coba saya jadi dia tuh. Ya. Enggak, coba nih orang yang kayak ini sekali-kali datang deh ke rumahnya. Pasti diusir karena kelihatan miskin. Enggak, coba datang sekali lagi ke rumahnya dah. Ya. Misal jadi pembantu lah, jadi ART lah misalnya. Misal jadi ART disewa. Pasti dia akan menemukan aib-aib yang dia akan katakan na'udzubillah min dzalik, alhamdulillah saya menjadi diri saya sekarang. Enggak kayak orang-orang ini. Beneran. Ya. Karena enggak ada yang namanya nikmat seterusnya di dunia ini yang nikmat, enggak ada. Kecuali kalau iman. Kecuali iman ya. Mana itu nih bukan nikmat material. Itu nikmat ma'nawi yang kata Nabi SAW, halawatul iman, manisnya iman. Ya, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu mimman siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu paling dicintai, itu manisnya iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang pasti karena Allah, itu manisnya iman. Itu baru manis terusnya. Tapi manis terusnya pun tetap ada ujian-ujian dunianya. Nah, kalau misalnya kita mau enak terus, enggak bakal enak. Kalau kita mau enak terus, nggak bakal enak. Karena hasrat untuk enak terus merupakan siksaan. Hasrat untuk enak terus merupakan siksaan. Bener Pak? Hasrat untuk enak terus adalah siksaan. Kalau kita pengen hidup tuh enak doang, enak terus, kita tersiksa dengan keinginan untuk enak terus di dunia ini. Tapi ketika kita menyerahkan pada Allah, apapun yang Allah kasih takdirnya, kita hadapin, baik atau buruk. Kalau baik kita syukur, kalau buruk kita sabar. Itulah yang disebut, maka justru itu yang enak terus hidupnya. Makanya kita terbiasa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ajaib perkara mukmin, perkara selalu baik. Baik di sini yaitu baik di sisi Allah, sebenarnya baik juga di sisi dia. Dan itulah yang disebut enak terus kayak gitu. Cuman di enak terusnya ini pasti ada keburukan yang menimpa dan ada obatnya, itu sabar. Enak hidupnya. Enak hidupnya. Tapi orang yang mau enak terus dari segi dunia itu tersiksa dengan keinginannya untuk enak terus. Nah, kemudian seandainya nikmat mustamirrah, yaitu terus Allah kasih nikmat pada manusia, maka hamalahu dzalika 'ala asyarr wal batar, maka itu akan membuat manusia itu terbawa arus menuju apa? Kezaliman, kesombongan dan semisalnya. Itu mesti gitu. Mesti gitu. Makanya umumnya orang-orang yang sombong itu orang-orang yang banyak dienakin dulu sama Allah. Dienakin dulu, bukan dienakin terus. Dienakin dulu sama Allah. Rata-rata orang sombong kayak gitu. Dienakin dulu, nanti kena getahnya. Pasti gitu. Bahkan orang-orang sombong itu orang yang tersiksa sebenarnya. Hatinya tersiksa dengan kesombongannya. Nah, kalau al-hasanat, kebaikan itu terus menerus dan tidak ada keburukan terjadi, maka boleh jadi manusia akan lalai dari taubat, melupakan kebaikan-kebaikan, tertipu dengan dirinya sendiri dan ujub dengan perbuatannya.
Wa kam min insanin adznaba dzanban thumma tadzakkara wastaghfara wa sara ba'da at-taubati khairan minhu qablaha. Betapa banyaknya manusia yang melakukan perbuatan dosa. Betapa banyak manusia yang melakukan perbuatan dosa kemudian eling, tadzakkar, ingat, wastaghfar, istighfar, wasar ba'da taubati khairan minhu qablaha, dan setelah taubat lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Kalau kita refleksikan dengan skenario dakwah dan dunia dakwah sunnah terutama, ya. Ada yang ikhwan-ikhwan kita lulusan pesantren sunnah, alhamdulillah, masya Allah, bagus. Tapi jujur aja banyak yang ya udah gitu-gitu aja standar, karena udah lama dari awalnya itu lidah pertamanya lidah sunnah gitu ya. Orang tuanya udah nyunnah dari dulu gitu loh. Paham gak di sini? Maksudnya dia dari pesantren, dari kecil itu dibimbing sama orang tuanya udah nyunnah gitu. Sampai gede alhamdulillah nyunnah gitu, alhamdulillah istiqomah, alhamdulillah bagus. Tapi flat. Dah gitu aja gitu. Nah, ada yang sebaliknya yang beda dengan perjalanan hidupnya orang ini, anak ini. Dan ini banyak dari yang sekarang ini. Yang dulu begajulan, enggak kenal sunnah, enggak kenal agama dengan baik. Akhirnya apa? Taubat, istighfar, dan bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan bisa jadi yang kayak gini malah lebih baik daripada orang yang flat dari awal emang udah kenal sunnah. Paham enggak ikhwan maksudnya? Contoh lain misalnya, Pak, kita itu dari kecil udah di sholat, bagus, alhamdulillah. Dari kecil di surau, di musola, sama orang tua kita, sama bapak apa ibu kita disuruh sholat. Sekarang sholat biasa nggak? Alhamdulillah. Masih istiqomah? Alhamdulillah. Ada mu'alaf banyak, Pak. Masuk Islam kemudian nyadar dia setelah banyaknya dulu kufur pada Allah Ta'ala, dia sekarang sadar. Malah justru yang kayak ini banyak yang apa? Lebih giat, lebih semangat, lebih getol. Kayak eureka gitu, kayak menemukan sesuatu yang selama ini dambakan akhirnya ketemu juga, maka dia apresiasi kejadian keislamannya dan betul-betul meningkat langsung drastis. Gitu. Ada beberapa ikhwan pesantren ya, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun dan seterusnya, udah belajar bahasa Arab. Lulus pesantren kenal dunia, biasa aja bahasa Arab akhirnya. Ada artis baru hijrah, betul-betul merasa syukur dengan hijrahnya, belajar bahasa Arab, kemudian malah lebih afdol daripada yang lulusan pesantren. Ini kiasan-kiasan seperti ini, ikhwan. Ya. Ada orang diliputi keburukan dulu sampai dia bosan dengan keburukan itu, atau dia karena efek buruk dari keburukan itu, akhirnya justru itu menjadi turning point untuk dia menjadi orang yang kembali pada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Maka waspadalah dengan nikmat-nikmat yang bertalu-talu, bertubi-tubi yang antum seperti merasakan ya ini buat saya semua dan nggak ada, udahlah saya mau aman aja, hati-hati. Melainkan kita ini kan disuruh fastabiqul khairat. Kalau memang sudah banyak nikmat, giatkan dengan semakin dekat sama Allah. Jadikan nikmat-nikmat ini sebagai media untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, anak-anak kita yang masih kecil atau sudah remaja, sementara kita udah hijrah, udah kenal sunnah sejak anak-anak ini masih bayi atau belum lahir, bahkan mereka kenal sunnah dari kecil nih ya, itu syukur, alhamdulillah, bagus. Ya bagus, alhamdulillah. Jadi dari kecil memang Rasulullah SAW katakan di antara 7 golongan atau lebih yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala, yaitu syab nasa'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Tapi hati-hati dengan ya gitu-gitu aja. Prestasi keagamaannya enggak begitu ada. Masih ingat agama, alhamdulillah. Kayak banyak orang muslim sekarang karena dari kecil udah Islam, jadi Islam kayak kerasa biasa aja gitu loh. Lah kalau sunnah kerasa biasa aja bagus memang, tapi enggak meningkat. Nah, kadang-kadang ketika Allah Ta'ala melihat nih amal anak ini standar aja nih, tapi di akhirat, di surga nanti ada manzilah tinggi buat dia, maka Allah kasih apa kadang-kadang? Takdir buruk, musibah. Apapun itu, musibah. Bahkan kadang-kadang Allah takdirkan maksiat, kadang-kadang. Kata Ibnu Qayyim kan pernah,
boleh jadi suatu maksiat menjadi rahmat bagi seseorang. Tapi ketika apa? Ketika orang itu taubat. Jadi ada orang baik orang ini, tapi amalnya standar banget. Allah kasih musibah keagamaan berupa maksiat, kena maksiat, terjaret dia dengan maksiat. Tapi justru maksiat itu ada sisi edukasi dalam takdir di balik kemaksiatan tersebut. Nah, kemudian dia taubat pada Allah, rising, kemudian meninggi dengan taubatnya. Jadi lebih afdal, wa sara ba'da taubati khairan minhu qablaha. Dan menjadi yang lebih baik setelah taubat, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu jemaah sekalian. Maka kalau kita melihat ada orang bermaksiat dan dia mau taubat, mengakui kesalahan dan tawadhu', merendahkan hatinya, ini orang boleh jadi lebih afdal daripada saya gitu, lebih afdal daripada diri kita gitu. Tapi kalau antum melihat ini orang udah benar maksiat, udah ketahuan, udah ini masih aja tetap aja apa enggak merasa bersalah, nah ini enggak tahu mau kemana orang ini. Ya begitu jemaah sekalian. Lihat Nabi Adam alaihissalam, lam yahsul lahul ijtiba wat taubah wal hidayah illa ba'da an akala minas syajarati wa hasala minhun nadam. Ini perhatikan baik-baik. Inilah Nabi Adam alaihissalam. Ini bukan menjelekkan Nabi, bukan. Tapi enggak mungkin Allah Ta'ala khabarkan tentang apa yang terjadi pada Nabi Adam dari kesalahan kecuali pasti ada hikmahnya. Allah tidak bermaksud mencela Nabi Adam. Justru Allah Ta'ala mendeskripsikan humanity, the real of humanity, yaitu hakikat manusia tuh kayak gini gitu loh. Yaitu Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, tidak terjadi padanya al-ijtiba. Al-ijtiba itu pengangkatan derajat, pemilihan individual, award lah gitu ya. Nggak mungkin terjadi ijtiba ya. Tadi ijtiba apa? Pengangkatan derajat ya. Tidak terjadi pada Nabi Adam pengangkatan derajat, tidak terjadi pada Nabi Adam taubat, tidak terjadi pada Nabi Adam hidayah, kecuali setelah apa? Setelah memakan sesuatu dari pohon yang terlarang untuk didekati, dan terjadi pada dirinya an-nadam, yaitu menyesal. Baru setelah itu Allah angkat derajatnya. Maka betapa adanya banyak. Maka ini dari zaman Nabi Adam, dan ini mana? Di surga, masya Allah. Di surga loh. Ini belajar di sini. Betapa ada banyak dari zaman dulu orang maksiat, tapi itu menjadi kemudian turning point menuju peningkatan derajat. Ini bukan melegitimasi maksiat, bukan. Tapi ketika orang kita lihat hijrah dari maksiatnya, taubat dari masa lalunya, ini orang diangkat sama Allah. Beda nih orang. Ya. Maka hati-hati dalam mencela orang yang maksiat yang ada posibilitas bertaubat, melainkan motivasikan dia untuk bertaubat. Ya gitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam dilarang sesuatu dari semua yang mubah, satu doang dilarang. Tapi justru itu yang beliau tertarik dengannya karena godaan syaitan. Manusia begitu. Dari segala transaksi yang halal, dia malah kejerat pada yang haram, padahal yang halal masih banyak. Ya, yang halal masih banyak. Subhanallah, manusia gitu. Nah, jadi kadang Allah Ta'ala ketika ingin mengangkat derajat seseorang, entah dengan musibah, entah dengan ma'ibah, yaitu maksiat. Tapi ini kalau maksiatnya ditaubatin, kalau musibahnya disabarin, baru diangkat derajatnya. Adapun kalau orang kena musibah, makin belingsakan dia, malah kedukun, ini berarti Allah menginginkan padanya apa? Keburukan lebih-lebih. Kalau misalnya maksiatnya membuat dia makin zalim atau makin buruk, berarti Allah enggak menginginkan kebaikan, keburukan lebih-lebih. Tapi kalau dengan musibah atau dengan maksiat yang ditaubatkan dan musibah yang disabarkan, berarti Allah ingin mengangkat derajat orang ini. Nah, pelajari juga dari kejadian Nabi Adam alaihissalam. Lihat beliau ketika melakukan itu, efek dari pelanggarannya apa? Ada di surga. Kebuka bagian tubuhnya, ya. Kebuka apa yang selama ini tertutup. Artinya maksiat ada efeknya. Sadar atau nggak sadar ada efeknya. Siapapun itu, ada apapun itu, ada efeknya. Pasti itu. Ya.
Maka ketika maksiat ini efek zahir dan tampak kelihatan pada Nabi Adam dan istrinya, maka kemudian Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Itu ada i'tiraf. Ada pengakuan dari diri kita bahwasanya saya telah berbuat zalim terhadap diri saya. Allah, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, maka kami akan termasuk orang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni beliau alaihi salam, dan Allah taala katakan di surat Thaha, "Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang terpilih. Allah angkat derajatnya, Allah terima taubatnya, Allah berikan dia petunjuk. Nabi Adam alaihi salam. Dia angkat derajat setelah apa? Taubat. Setelah apa sebelumnya? Maksiat. Ya. Jadi diadakan oleh Allah Ta'ala maksiat atau pelanggaran pada Nabi Adam AS, yang kemudian Nabi Adam AS langsung bertaubat, dan Allah angkat derajatnya setelah itu. Lebih dari sebelumnya, sebelum maksiat, sekarang lebih tinggi derajatnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam AS ke bumi ini, ke dunia ini, alam dunia ini. Lihat, habis taubat diangkat derajatnya, diturunin alamnya. Fahami baik-baik ikhwan. Banyak dari ikhwan kita atau banyak dari kaum muslimin yang setelah hijrah, setelah taubat, tapi Allah turunin dunianya, down langsung. Orang-orang ini kemudian mengira bahwa dia sedang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ini mengira bahwa taubatnya enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ini banyak menyangka kalau kita udah hijrah pasti bakal dunia lancar. Emang kayak gitu konsepnya? Enggak gitu. Enggak kayak gitu. Ya, lah sejak zaman Nabi Adam aja Nabi Adam taubat pada Allah. Pada itu kesalahan satu loh. Tapi setelah taubat, udah Allah terima taubatnya. Allah angkat derajatnya, Allah kasih petunjuk, dan Allah Ta'ala taruh di dunia yang nggak ada apa-apanya dibandingkan tadi di surga loh. Di surga loh. Berapa juta kali lipat dibandingkan dengan dunia ini. Tapi Allah turun ke dunia. Ada hikmah nggak di sini? Pasti ada hikmahnya. Ya. Pasti ada hikmahnya. Tapi lihat, ya pelajaran dari sini ikhwan, agar kita tidak berputus asa setelah bertaubat pada Allah, bahkan selalu husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Bahwa ketika ada yang down dari dunia kita, setelah kita kembali kepada Allah, itu bukan berarti penghinaan dari Allah. Justru itu perlindungan mungkin dari Allah. Ada sesuatu di situ. Harus husnudzon sama Allah. Enggak boleh suudzon. Dan enggak boleh mengatakan, kayaknya taubat saya enggak diterima sama Allah. Buktinya saya sekarang malah makin miskin. Dan seterusnya. Enggak ya akhi. Husnudzon pada Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala memelihara antum setelah taubat, memelihara antum dari keburukan dunia dengan melepaskan sebagiannya. Karena sebagian dari dunia ini mungkin menjadi madarat buat antum. Mungkin sebagian dari dunia ini yang membuat antum kembali lagi nanti ke maksiat setelah taubat. Maka dilepaskan oleh Allah sebagian dari keduniaan kita setelah kita kembali pada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak pribadi dan juga jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.